Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zabian dengan NIM T140121117. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data yang telah didapatkan pada praktikum Daskin sebelumnya. Sebelumnya saya dari kelompok 5, maka dari itu kita mulai saja. Pertama ada seleksi individu. Di sini saya sebagai kelompok 5 saya akan menyeleksi ikan nila yang saya dapatkan berdasarkan bobot atau gram bobot atau dari berat badannya. Nah, sebelum kita menyeleksi ikan tersebut, kita harus mengubah terlebih dahulu atau mengurutkan terlebih dahulu ini mengurutkan terlebih dahulu angka-angka yang telah kita dapatkan menjadi dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu kita cari average-nya. Gunanya average ini untuk apa? Yaitu untuk mencari cut-off yang ingin kita seleksi tersebut gitu teman-teman. Nah, cut-off-nya itu pada 165,91. Maka dari itu hasil yang kita dapatkan yaitu em, sekitar ada 17 ikan dari hasil seleksi dari 30 yang kita dapatkan gitu. Nah, untuk family-nya sendiri, kita akan mengambil dari kelompok 5, 6, dan 7. 5 itu kelompok saya dan sisanya kelompok 2 setelah saya. Nah, untuk between family sendiri yaitu mencari keluarga yang paling bagus dari ketiga keluarga ini gitu, dari kelompok ini. Nah, untuk mencarinya bagaimana, sama seperti tadi, kita insert terlebih dahulu atau sort atau filter terlebih dahulu dari yang terbesar hingga yang terkecil. Contohnya ini, saya sudah menghitung kelompok 6 dan 7. Ini kita filter terlebih dahulu saja dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, jika sudah, kita akan mencari average-nya lagi, teman-teman. Nah, jika sudah dilihat dari ketiga average ini, dari ketiga kelompok ini, mana yang lebih tinggi, dan yang lebih tinggi ini yang akan dipakai sebagai dari hasil bentuk seleksi between family ini sendiri. Gitu. Copy saja, kita sudah tahu hasilnya. Nah, between family sudah, kita ke within family, teman-teman. Di within family ini, kita mengambil dari tiga kelompok ini masing-masing individu yang terbaik gitu. Individu yang terbaik ini maksudnya gimana? Nah, karena kita sudah mencari rata-ratanya, dari rata-rata ini kita mengambil eh, s- karena ini ada 30, kita mengambil masing-masing 20 terbaik dari eh, ketiga family ini. Ini harus sudah diurutkan dari besar yang dan terkecilnya terlebih dahulu ya teman, agar sesuai dengan cut off yang kita inginkan gitu. Oke, sudah. Within family sudah, within family sudah, dengan rumus-rumusnya itu dengan average tadi, lalu selanjutnya ke bagian STDF ataupun pembagian generasi ini teman-teman. Nah, di generasi ini gimana? Karena saya kelompok 5, saya akan memakai bobot dari kelompok 5 ini sendiri. Nah, sebetulnya antara jantan dan betina ini apa diperbedakan, tapi karena di kelompok saya sendiri itu semuanya jantan, maka dari itu saya langsung saja masukkan ke 30 datanya ini, lalu dirata-ratakan terlebih dahulu. Tadi sudah 165,91. Nah, ini pengkopian dari bobot ini ya teman-teman. Semuanya kita masukkan ke generasi 0 sebagai generasi awal dari eh, yang ingin kita seleksi gitu teman-teman. Nah,
langsung kita, cari aja rata-ratanya sama. Lalu untuk rumus STDEV ini sendiri, sama aja, jadi sama dengan STDEV, lalu, drag ke seluruh data yang ada. Hasilnya 33, sekian. Nah, STDEV ini berguna untuk apa? Yaitu untuk, agar kita dapat melihat keberagaman dari, komoditas yang ingin kita seleksi gitu gitu, teman-teman. Semakin kecil STDEV yang kita dapatkan, maka semakin besar pula komoditas ini tuh seragam. Nah, lalu untuk mencari D1-nya bagaimana, itu dengan rumus, probabilitas ya teman-teman, sama dengan norm dot, INV, lalu dalam kurung random, terus ini F4 menggunakan, rata-rata, lalu F4 juga menggunakan STDEV-nya, lalu tarik garis ke bawah. Nah, emang hasil-hasil itu akan berubah teman-teman di G1, di G2, dan G3 akan berubah. Hal ini tuh dikarenakan, karena kita random ya tadi ya, makanya si probabilitasnya juga akan random. Maka dari itu setelah kita pengkopian tadi, langsung kita, copy menggunakan, ini, jika teman-teman tahu maaf, jika teman-teman tahu itu menggunakan seperti tanda pengkopian yang spesial teman-teman nih, yang ini, yang values. Nah sudah, kita masukkan aja langsung ke rata-ratanya, kayak gini, kita tarik garis lagi, set, seluruhnya, average seluruhnya, lalu hasil didapatkan 171,2452. Nah, ini tuh diseleksi 20 dari data-data yang sudah didapatkan tadi, sini. Nah, 20. Kita masukkan ke seleksi. Nah, seleksi ini tuh kita cari rata-ratanya, lalu kita cari generasi keduanya menggunakan rumus yang sama gitu teman-teman, sehingga ke generasi ketiga. Sebetulnya ini tuh hingga si STDEV-nya mencapai, mendekati nol ya teman-teman, agar komunitasnya yang kita dapatkan semakin seragam gitu. Lalu kita lanjut ke genetic gain. Nah, rumus genetic gain ini rata-rata generasi T yang ingin kita cari dikurang rata-rata generasi nol atau generasi awal yang tadi. Lalu dibagi rata-rata generasi nol dikali 100. Dalam satuannya itu persen ya, teman-teman. Nah, cara mencarinya. Nah, eee, saya sudah mencarinya seperti ini contohnya, kita coba saja. Itu misalkan kita ingin mencari GG1 genetik gen 1 gitu, teman-teman. Kita dalam kurung, G1 dikurang gen 0 dalam tutup kurung per gen 0 lagi, dan 100 bintang ini dikali ya, teman. Nah, hasilnya didapatkan bahwa dari, genetik gen dari generasi pertama itu meningkat sebesar 3% dari, generasi ke nolnya gitu, teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan ketiga dari, genetik gen ini, di 3 generasi ini. Lalu selanjutnya kita pembulatan nih untuk pembuatan grafik, teman-teman. Nah, pembulatan ini tuh, Eee, contohnya, nah ini kita ngambil dari misalkan generasi ketiga teman-teman. Nah, setelah generasi ketiga kita bulatkan dengan rumus sama dengan round, langsung kita, drag semua datanya ini, sebanyak 30 data gitu teman-teman. Setelah di-drag nanti, nah akan muncul contohnya ini saya tidak drag ya teman-teman. Jadi saya round D14,0,1. Kenapa 0,1 di sini agar eee tidak ada desimal di belakang angkanya ini gitu, agar bulat lah istilahnya. Lalu kita drag aja nih, kayak gini. Nah, maka hasil yang didapatkan hanya, angka-angka yang sudah bulat saja gitu. Nah, ini apa? Ini tuh, agar pengelompokan ya teman-teman. Nah, pengelompokannya ini untuk agar kita tahu nih misalkan, 215-nya ini ada berapa, 210-nya ini ada berapa gitu.
lalu misalkan 191-nya ini ada berapa gitu. Nah, cara mencarinya gimana? Kita menggunakan COUNTIF ya. Nah, oke teman-teman, abang kakak semuanya, untuk COUNTIF-nya atau pengelompokan ini sendiri menggunakan rumus, maaf, COUNTIF, lalu kita range-nya ini di hasil pembulatan tadi, jangan lupa kita FN F4-in biar dia nggak berubah gitu. Lalu setelahnya kita pencet koma dan pencet yang bagian paling atas ini. Lalu tutup kurung, enter. Nah, sisanya kita langsung drag aja gitu, mengikuti ini. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui bahwa 215 ini berapa. Misalkan 213 ini ada dua, kita lihat 200 itu satu, dua gitu. Nah, 215 ini ada tiga, satu, dua, tiga gitu. Bang kakak. Nah, untuk pembuatan dari apa si grafiknya ini sendiri itu kita ini aja kita pencet insert, kita telah langsung tarik garis gini, kita insert, kita recommended chart, kalau kita pilih yang paling atas kita oke. Nah, oke udah. Nah, ini kita bisa ubah-ubah sendiri ya teman-teman. Kita pencet quick layout, lalu ini misalkan, nah ini kita ubah namanya menjadi data game misalkan, ataupun bahkan kita mengubah warnanya. Mungkin baik, mungkin segitu saja pengolahan data dari seleksi individu hingga genetik gen atau dari pembuatan grafiknya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.